Assalamualaikum Bu Pita, gimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak Pitut, Alhamdulillah kalau saya sehat. Kalau Bapak sendiri gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat juga Bu. Jika Ibu tidak keberatan, ada sedikit permasalahan yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Oh gitu, baik. Ngomong-ngomong apa nih Pak permasalahannya Pak? Dan apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita nanti nih? Begini Bu, saya berharap dari obrolan kita ini nantinya, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Oke, baik kalau begitu. Kalau boleh saya tahu, ada masalah apa Pak Pitut? Begini Bu, saya sedikit agak kecewa dengan murid yang tidak sesuai harapan saya Bu. Kurang sesuai dengan harapan Bapak, seperti itu. Iya Bu. Jadi Pak Pitut ini merasa kecewa dengan muridnya? Betul Bu. Ya sepertinya ada pembelajaran saya di kelas ini yang belum berhasil Bu. Oke, baiklah Pak Pitut. Baik. Semoga nanti saya dapat membantu ya Pak Pitut mencarikan atau mendapatkan solusi dari permasalahan Pak Pitut ini. Nah, kalau boleh nih Pak Pitut, boleh cerita dulu nih kenapa Bapak merasa kecewa terhadap murid Bapak? Apa kesalahan anak murid Bapak? Pasti kan tentunya ada alasan tertentu ya Pak ya terhadap kekecewaan Bapak terhadap murid Bapak itu. Tuh karena apa Pak? Iya Bu, ini Bu. 2 minggu yang lalu, saya sudah masuk ke kelas, sudah melakukan asesmen formatif. Ternyata hasilnya sangat di luar nalar. Waduh, di luar nalar ya Pak. Di bawah KKM. 70%? Iya Bu, saya rasa pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sempurna Bu. Oke. Bu. Jadi itu yang membuat Bapak kecewa ya Pak ya? Iya Bu. Oh, tadi menurut Pak Pitut, pembelajaran Pak Pitut itu sudah Bapak berikan dengan baik, sudah maksimal, tapi ternyata hasilnya masih belum sesuai dengan harapannya Pak Pitut. Seperti itu ya Pak Pitut. Nah, iya Bu. Kalau boleh Pak, saya simpulkan dari perkataan Pak Pitut tadi, Pak Pitut mengatakan nih pembelajaran Bapak kan sudah cukup maksimal yang diberikan kepada anak murid. Nah, kalau boleh saya tahu itu tuh pembelajarannya seperti apa ya Pak ya? Yang sudah Pak Pitut lakukan ini? Begini Bu, saya sudah menerapkan pembelajaran secara kooperatif. Kemarin waktu saat saya di kelas. Kemudian siswa melakukan diskusi kelompok, mengerjakan LKPD, kemudian mengerjakan asesmen formatif. Lalu saya pun bertanya kepada murid, siswa saya, adakah yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Seperti itu, Bu. Tapi anaknya ada yang bertanya tidak, Pak? Nah, mereka diam, Bu, cenderungnya, Bu. Cuman diam saja ya, Pak ya? Iya, Bu. Nah, kalau dapat saya simpulkan lagi nih, berarti pembelajaran yang Pak Pitut lakukan itu dan di dalam kelas itu sebenarnya sudah bagus sih Pak. Namun pada proses pembelajaran itu apakah Pak Pitut melihat kondisi anak-anak di dalam kelas seperti apa? Apakah mereka antusias ataukah mereka semangat dalam mengikuti pembelajaran yang Pak Pitut lakukan itu? Tentu Bu, saya yakin sekali Bu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya Bu ya, bahwa saya sudah menanyakan kepada murid-murid, apakah ada yang belum dipahami? Tapi mereka diam aja. Lalu saya memberikan soal untuk maju ke depan. Dan alhasil, tidak ada yang berani maju satupun Bu. Murid-murid yang ada dalam kelas itu Bu kendalanya Bu. Oke. Ketika ditanya sudah paham atau belum, mereka diam saja. Jadi pemikiran Pak Pitut seolah-olah mereka sudah mengerti gitu ya Pak ya. Iya, tapi ketika betul, anak-anaknya masih tidak berani menjawab seperti itu. Nah Bapak Pitut, dari permasalahan ini tadi nih, kira-kira Pak Pitut ada nggak yang harus Pak Pitut lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya setelah pembelajaran kemarin Bu, mungkin saya meminta anak
yang nilainya di bawah KKM itu melakukan pembelajaran ulang. Pembelajaran ulang materi ya Bu. Mungkin Iya, bagaimana yang belum dipahami, kemudian saya akan jelaskan kembali Bu. Itu strategi saya Bu. Oh, sudah Pak Pitut lakukan itu ya? Sudah Bu. Oke. Nah, setelah Pak Pitut melakukan itu, respon anak-anak bagaimana? Apakah nilainya membaik atau masih tetap mendapatkan hambatan atau kesulitan dalam pembelajaran tersebut? Atau malah nilainya tambah turun ini? Nah, saya masih mengalami hambatan Bu. Tergantung dari murid tersebut. Makanya nanti rencana saya siswa itu nantinya ada tutor sebaya atau mungkin guruku temanku. Siapa tahu mereka dapat membantu saya menangani teman-temannya, Bu. Oke, baik. Jadi setelah melakukan pembelajaran ulang, ada beberapa anak yang memang sudah berusaha untuk memperbaiki nilainya ya, Pak ya. Iya, Daripada pembelajaran sebelumnya itu. Nah, tapi masih ada juga yang mengalami kesulitan-kesulitan ya, Pak ya. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih dari kegiatan yang sudah dilakukan untuk mengulang pembelajaran kemarin yang sudah Pak Pitut lakukan, Pak Pitut kembali lagi nggak melihat kondisi anak murid itu bagaimana setelah mengulang pembelajaran mereka, apakah mereka merasa bahagia atau mereka merasa menikmati proses pembelajaran yang mereka sudah tahu sebelumnya, atau mereka malah jenuh ini di dalam pembelajaran tersebut? Nah, kalau dilihat dari hasilnya ya Bu, pada saat proses pembelajaran, anak-anak itu terlihat jenuh Bu. Mungkin ada konsep-konsep yang belum mereka sukai atau apa kegiatannya gitu Bu. Oh, jadi mungkin karena pembelajaran itu diulang lagi, jadi mereka jenuh dalam kelas itu ya Pak ya, walaupun nilai mereka tetap di bawah KKM seperti itu. Nah, Pak Pitut melihat itu dari mananya? Mungkin Pak Pitut bisa melihat dari sikapnya kah, atau dari kegiatan mereka di dalam kelas pada saat proses pembelajaran, atau bagaimana? Ya, waktu saya mengajar, saya melihat siswa-siswa kelihatan jenuh, tidak fokus. Ketika ditanya, mereka kurang nyambung jawabnya. Ketika mengikuti kegiatan pembelajaran, Bu, itu Bu. Oh, jadi mereka jenuh, terus tuh nggak nyambung dan kurang fokus ya Pak dalam kelas itu. Iya, Nah, Bu. baik Pak Pitut. Sekarang menurut Pak Pitut, ada tidak rencana Pak Pitut ke depannya agar pembelajaran Pak Pitut itu lebih membuat anak itu antusias seperti itu, atau lebih bersemangat mengikuti pembelajaran Pak Pitut yang Pak Pitut lakukan? Ada tidak Pak? Mungkin Bapak ada ya rencana, Ya, nah tapi Bu. belum Pak Pitut lakukan, atau masih menunggu diskusi dengan saya seperti itu? Gimana Pak Ya, Pitut? Bu. Ada Bu. Tadi kan anak-anak sudah jenuh, masih bersemangat dan kurang antusias. Jadi untuk meningkatkan semua sih Bu, yang akan saya lakukan dengan cara pembelajaran saya mungkin saya rubah cara-caranya, kemudian metode pembelajarannya yang jadi tutor atau sebaya anak-anak yang bisa membantu teman-temannya dan saling berkolaborasi sih Bu. Seperti itu Bu yang akan saya jalankan nanti Bu. Oke, sebenarnya ide Pak Pitut ini sangat menarik dan saya sangat sepakat sekali dengan ide Pak Pitut ini, yang tadi di awal Pak Pitut mengatakan ingin menerapkan temanku guruku yang dilakukan dengan cara tutor sebaya. Saya sangat setuju dengan adanya tutor sebaya di dalam kelas ini Pak ya, karena memang ada anak murid itu yang mungkin kepada gurunya mereka takut atau mereka malu, atau memang ada anak yang terlalu pendiam di dalam kelas sehingga dia tidak berani untuk bertanya kepada gurunya. Tetapi ketika dia bertanya kepada temannya dengan adanya tutor sebaya ini, mungkin mereka lebih leluasa, lebih terbuka untuk bertanya kepada temannya. Jadi mereka itu lebih bisa memahami pembelajaran itu lebih dalam. Nah, dengan Pak Pitut mengadakan tutor sebaya ini, Pak Pitut sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, Pak. Iya Bu, makanya nanti rencananya saya
Selain membuat tutor sebaya, saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang menarik, kemudian bahan ajar yang menarik, serta metode pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi anak-anak tidak merasa jenuh dan mudah bosan pada saat pembelajaran berlangsung, Bu. Oke, jadi tutor sebaya yang Pak Pitut katakan tadi itu adalah salah satu strateginya ya Pak ya dalam proses pembelajaran supaya anak itu mendapatkan nilai yang lebih tinggi dan berarti Pak Pitut juga akan berinovasi nih karena mau membuat media pembelajaran yang lebih menarik seperti itu ya Pak ya. Nah, kira-kira media apa nih yang Pak Pitut akan sediakan untuk pembelajaran selanjutnya berarti ya Pak ya? Iya, Bu. Ya, tentunya media-media yang menarik, Bu. Dan juga saya akan melihat dari gaya belajar murid saya. Apakah gaya belajarnya auditory, kemudian kinestetik, ataukah visual. Jadi ada kelompok-kelompok sesuai minat belajar seperti itu, Bu, yang saya lakukan. Wah, luar biasa sekali ya Pak Pitut ini. Dia Pak Pitut ini sepertinya orangnya sangat berkomitmen dalam pekerjaannya Pak Pitut. Nah, sekarang ya, Bu. Iya, kapan Pak Pitut akan merealisasikan rencana Pak Pitut yang sudah Pak Pitut bicarakan tadi? Nah, tentunya saya akan menerapkan hal itu untuk pembelajaran selanjutnya, Bu. Karena lebih cepat lebih baik, Bu. Oke. Nah, sekarang kira-kira apa nih yang harus Pak Pitut siapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Katanya kan mau secepatnya nih untuk melaksanakan rencana dari Pak Pitut tadi. Kira-kira apa aja yang harus Pak Pitut siapkan? Yang pertama, saya akan menyiapkan RPP-nya, Bu. Kemudian medianya, bahan yang menarik tadi itu ya Pak ya? Ya, betul, Bu. Kemudian LKPD-nya, serta penilaiannya juga, Bu, yang akan saya siapkan nantinya, Bu. Oke, berarti banyak sekali ya Pak Pitut yang harus disiapkan. Ya, Bu, betul. Berarti Pak Pitut harus menyiapkan semuanya. Kelihatannya Pak Pitut ini sangat bersemangat ya untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran yang lebih baik untuk anak murid-muridnya. Pak Pitut sangat bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, dan Pak Pitut nanti kira-kira butuh bantuan dari pihak tertentu tidak. Nah, dalam rencana ini Pak Pitut ada mau melibatkan siapa saja seperti itu? Ya, Bu, saya butuh kolaborasi yang baik dengan rekan sejawat di sekolah ya, Bu. Apakah ada masukan dari berbagai pengalaman dari guru-guru yang lain? Untuk itu saya kolaborasi dengan teman rekan sejawat, Bu. Oke, berarti Pak Pitut ini selain bertanggung jawab, Pak Pitut juga melakukan pembelajaran berpihak pada murid tadi itu ya Pak ya. Dan Pak Pitut juga sudah mau menjalankan kolaborasi yang baik dari itu antara Pak Pitut dengan saya atau rekan-rekan guru yang lainnya. Ya, Bu. Oke, saya senang sekali sih karena Pak Pitut ini sudah sangat berkomitmen orangnya. Dari rencana Pak Pitut tadi itu sebenarnya Pak Pitut sudah bisa menyelesaikan masalahnya yang awalnya kecewa ya terhadap hasil asesmen anak muridnya di bawah 70% ya tadi ya, di bawah KKM. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, ya atas pencerahannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mungkin nanti lain kali saya butuh saran dari Bapak, dari Ibu. Mohon kesediaannya ya, Bu. Selalu harus. Jadi kalau ada permasalahan itu Pak Pitut, lebih baik kita bicarakan. Jangan sampai kita pendam sendiri. Kalau masih sungkan dengan saya, boleh bertanya dengan teman sejawat dulu, boleh berbagi saran atau berbagi pengalaman. Dengan saya sangat mau menerima cerita dari Pak Pitut ini karena untuk perubahan yang lebih baik ya Pak Pitut. Sama-sama nanti saya tunggu deh kabar baiknya nih, hasil dari rencananya Pak Pitut ini nanti bagaimana. Semoga anak-anaknya dapat mendapatkan nilai yang sangat memuaskan lah, bahkan ya harus di luar ekspektasi Pak Pitut seperti itu. Ya, Bu, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari Ibu terkait permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih, Bu. Saya mohon pamit ya, Bu, ya. Ya Pak. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan umpan balik terhadap Ibu Vikta selaku coach. Ya, saya merasa senang dapat melakukan coaching dengan coach serta dapat membantu untuk berkembang menjadi lebih baik dan dapat terus belajar untuk meningkatkan diri saya sebagai guru. Itu sebagai umpan balik saya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.